Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, doa siapakah ya doa yang paling tidak berguna? Doa yang paling tidak berguna adalah doa orang-orang yang berada di neraka. Sehebat apapun mereka berdoa, ya, sekusuk apapun mereka berdoa, selama apapun mereka berdoa, sesungguh-sungguh apapun mereka berdoa, bahkan sampai ya air matanya itu mengalir terus sampai mungkin berubah menjadi samudra, itu tidak akan berguna sama sekali. Sampai air matanya itu berubah menjadi air mata darah, itu juga tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Bertobat, minta ampun ketika berada di alam kubur, ketika berada di neraka, itu juga tidak ada artinya sama sekali. Saya bacakan berapa ayat ya. Ini ada beberapa permintaan di ahli neraka. Yang pertama, permintaan agar bisa memberi tebusan dari azab. Jadi saking dasarnya neraka, siksaan neraka itu, mereka minta untuk diganti dengan orang lain. Bahkan mereka minta untuk diganti dengan istrinya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan anaknya. Karena mereka sudah benar-benar tidak kuat. Ya. Siksaannya itu luar biasa pedihnya. Ya, saking tidak kuatnya mereka minta, ya Allah ganti saya, jangan saya. Ya, saya ikhlas suami saya, istri saya untuk menggantikan diri saya disiksa di sini. Itu kemudian permintaan untuk dikembalikan ke dunia. Ya. Jadi dia menyesal, ya Allah kenapa di dunia itu ya saya tidak mengikuti perintah-perintah kamu, perintah-perintah Rasulmu, bahkan saya melanggar larangan kamu. Dia menyesal, dan itu penyesalan yang tidak berarti, penyesalan yang tidak ada gunanya sekali. Menyesal di dunia itu lebih baik daripada menyesal di akhirat. Kemudian permintaan agar dikeluarkan di neraka. Ya saking dahsyatnya neraka, orang-orang yang berada di neraka itu minta untuk dikeluarkan di neraka. Kemudian bagaimana sih gambaran siksaan neraka itu? Ya saya bacakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan asap. Memang perasaan sakit ya, rasa sakit itu dari kulit. Kalau kulitnya itu kegores ya, atau kena pisau, kena benda-benda tajam, itu kan kita merasakan sakit. Dan memang rasa sakit itu dari kulit. Jadi Allah akan memerintahkan neraka untuk membakar ya orang-orang yang masuk neraka itu, kemudian dia kulitnya lagi ditumbuhkan lagi, dibakar lagi, kulitnya ditumbuh lagi, dibakar lagi untuk merasakan siksa neraka. Kemudian dalam Quran surat Al-Humazah ayat 6-7, yaitu api yang disediakan Allah yang menyala, yang membakar sampai hati. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua terbakar semuanya. Dan dalam surat Al-Qamar ayat 8, ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Jadi mereka diseret ke neraka, mukanya itu ya kena tanah atau apa ya, seret terus sampai neraka. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dan terakhir dalam Quran surat At-Taubah ayat 49, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar mengelilingi orang-orang yang kafir. Nah, itulah sobat semuanya ya. Kita perlu untuk muhasabah diri, untuk refleksi diri. Sebenarnya selama ini kita berada di mana sih? Selama ini kita sudah melakukan apa? Apakah perbuatan-perbuatan kita itu memudahkan kita masuk surga, atau malah memudahkan kita untuk masuk ke neraka? Bagi mungkin kita yang merasa semua aktivitas kita itu akan mengantarkan kita ke neraka, maka ya kita perlu untuk merefleksi diri, untuk bertobat sendiri. Sudah benarkah jalan yang saya tempuh? Sudah benarkah ya apa kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini kita lakukan, pekerjaan yang selama ini kita geluti, itu apakah sudah benar akan memberikan keamanan bagi kita di akhirat kelak?
Jika semuanya belum, maka saat inilah waktu yang tepat ya untuk kembali menata ulang hidup kita ya, agar nanti kelak ya kita akan tersenyum bahagia di akhirat kelak ya, dan kita akan mendengar kata-kata Allah, masuklah ke dalam surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.